ujung tombak kita ini adalah perbekal ini gitu loh, yang menyampaikan informasi yang benar ke masyarakatnya. Jangan takut melaporkan pelaku-pelaku penempatan non prosedural ke polsek atau kemana gitu, dia curiga, silakan. Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka membuat mereka males. Karena apa? Satu permodalan itu yang pertama. Iya, modal. Sebetulnya konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya Sumatera, Jawa. Tapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal. Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, mohon maaf untuk keterlambatan pagi hari ini. Namun juga untuk Anda ketahui bahwa kami sudah bersama dengan narasumber kami, walaupun masih dua, tapi tidak mengapa karena dua-duanya juga masih berkesempatan hadir untuk pagi hari ini di Dialog Interaktif Hai Bali KNK. Langsung saja saya sapa, yang pertama adalah Bapak Nengah Budiaste SAG selaku Kasih Penyelenggara Bimas Buddha. Om Swastiastu, selamat pagi Pak Nengah. Swastiastu, nama budaya. Nama budaya. Dan juga tentunya tidak lupa kami sudah bersama dengan Ketua FKUB Buleleng, Bapak Dr. Andas Igede Made Metre MSI. Om Swastiastu, selamat pagi Pak Made. Om Swastiastu, selamat pagi. Baik, ini karena kami masih menantikan juga salah satu perwakilan dari umat Buddha, tapi tidak mengapa, kita langsung saja bahas untuk pagi hari ini, yaitu tentang perayaan Hari Waisak 2568 BE Buddhist Era tahun 2024 di Buleleng. Nah, seperti apakah Pak Nengah untuk perayaan Hari Waisak di Buleleng tahun 2024 ini? Kami selaku wakil dari umat Buddha, kami di Buleleng dalam rangkaian Wesak 2568 Buddhist Era tahun 2024 ini, kami sudah melakukan beberapa kegiatan. Salah satunya adalah sebulan pendalaman Dhamma. Sebulan pendalaman Dhamma itu adalah kita melaksanakan puja bakti, belajar Dhamma, diskusi Dharma setiap hari di masing-masing wihara. Walaupun belum semua wihara bisa melaksanakannya selama sebulan penuh. Dan kami juga melaksanakan donor darah untuk umat Kabupaten Buleleng. Dan juga hari Minggu kemarin kita melaksanakan karya bakti di Taman Makam Pahlawan Kurastana. Jadi rangkaian untuk tahun 2024 itu seperti itu ya, perayaan Hari Waisak ya. Ini karena waktu juga tidak terasa sudah sisa 30 menit lagi. Saya langsung dulu ke Bapak Gede Made Metre ya Pak D. Ini kan udah tidak asing lagi untuk setiap tahunnya pasti kita akan merayakan namanya Hari Waisak. Dari Anda sendiri selaku Ketua FKUB Buleleng mencermati seperti apakah perayaan Hari Waisak untuk tahun 2024 ini? Ya, Om Swastiastu. Forum Kerukunan Umat Beragama itu di tingkat kabupaten itu tugas pokok, tugas utamanya adalah membantu tugas kepala daerah dalam mewujudkan kerukunan umat beragama. Gitu. Nah, dalam rangka mewujudkan kerukunan umat beragama itu antara lain kami melakukan dialog dengan pimpinan-pimpinan majelis agama, semua umat beragama pada setiap perayaan hari-hari besar semua agama. Gitu. Nah, dialog itu sudah kami lakukan hari Senin lalu, dan sekarang itu kami menyerap aspirasi masyarakat, aspirasi umat beragama semuanya berkaitan dengan kerukunan gitu. Nah, tujuannya itu kalau dialog itu kami mendengarkan apa yang akan dilakukan oleh
umat beragama yang merayakan hari besarnya dan yang akan beribadah gitu, sehingga umat lain memahami, ikut bisa menyiapkan kondisi yang kondusif agar saudara kita yang merayakan hari raya besarnya, yang akan beribadah, bisa beribadah dengan baik tanpa ada gangguan. Karena semua umat beragama ikut mendukung perayaan hari raya besar itu dan ibadah saudara-saudara kita yang akan beribadah. Itu sebenarnya fungsi FKUP, termasuk sekarang ini kita kan mendengarkan aspirasi masyarakat melalui dialog interaktif ini, termasuk juga menginformasikan apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita dalam merayakan hari Waisak ini, dan bagaimana ibadahnya, di mana saja beribadah, itu kita dengarkan sekarang sebenarnya, sehingga masyarakat dan semua penganut agama bisa mengetahui dan bisa membantu mewujudkan, menciptakan kondisi yang kondusif. Karena memang sebelumnya juga ada rapat ya Pak ya, rakor ya. Rapat, ya. Oke, baik. Kita kembali lagi ke Pak Nengah nih. Pak Nengah, mohon maaf, tadi kan sudah disampaikan beberapa kegiatan dalam rangka menyambut hari Raya Waisak yang jatuh pada tanggal 23 Mei 2024 nggih. Tapi di hari-harinya apakah memang ada acara yang spesial atau hanya persembahyangan saja di tempat atau di wihara-wihara? Kami untuk Waisak tahun ini di masing-masing wihara kami tentunya melaksanakan kegiatan berupa puja bakti atau persembahyangan. Nah, di dalam persembahyangan itu kita ada acara-acara yang namanya diskusi Dharma atau tentang ajaran Buddha. Nah, tentunya juga karena ini adalah perayaan, tentunya ada kesenian-kesenian yang ditampilkan oleh adik-adik sekolah minggu, baik ibu-ibu Buddhisnya maupun ada juga sekesanti agama Buddha. Nah, itu biasanya di wihara, di beberapa wihara perayaan atau penyambutan untuk puja bakti itu dilaksanakan tanggal 22. Tanggal 22-nya. Ya, tanggal 22 Mei kita sore melaksanakan puja bakti sekitar jam 4 jam 5 sampai dengan jam 7. Nah, setelah itu ada penampilan berupa kesenian yang bernafaskan Buddhis. Nah, baik itu berupa drama, tari-tarian yang dipentaskan oleh seperti tadi anak-anak sekolah minggu dan lain-lainnya. Nah, untuk peringatan detik-detik Waisak tahun ini itu tanggal 23 Mei. Jatuhnya pukul 21.52 sekian detik. Nah, itu pada malam hari. Jadi pada saat itu juga kita melaksanakan persembahyangan atau puja bakti yang pada intinya lebih menekankan kepada ketenangan batin, ketenangan jiwa, pikiran, yaitu dengan bermeditasi kita memperingati detik-detik Waisak itu. Jadi seperti itu. rangkaiannya lumayan ini ya, padat lah hitungannya. Cukup padat memang. Tapi memang kegiatan-kegiatan yang istimewa, apakah memang mungkin Waisak bukan hari raya, maksudnya hari seperti hari Gongsi Faco ya, bukan. Tapi ada pertanyaan, soalnya tadi saya sudah menerima salah satu pertanyaan dari pendengar kami yang bertanya apakah ada penampilan barongsai seperti itu. Apakah emang seperti itu? Nah, ini perayaan Waisak yang namanya pentas seni itu tentunya banyak kesenian yang ditampilkan di masing-masing wihara sesuai dengan kesenian yang ditekuni ataupun yang digemari oleh anak-anak di wihara bersangkutan. Ya, ada barongsai, ada juga tari-tarian, ada gamelan, ada juga seperti tadi ada drama dan lain sebagainya. Ya, tentunya ada, semuanya itu ada di dalam penampilan pentas kesenian. Jadi gitu, dalam menyambut Waisak. Jadi memang ada ya. Jadi untuk Anda yang tadi sempat bertanya, tapi karena ini saya langsung sampaikan saja, tapi tidak ada namanya, mohon maaf. Apakah barongsai akan hadir? Akan ada ya berarti ya. Ada. Baik, kita langsung sapa saja penelpon pertama untuk pagi hari ini. Untuk Anda pendengar dan pemirsa kanal YouTube RRI Singarjo Official, Anda boleh bergabung bersama kami melalui telepon 0362 2464. Halo, selamat pagi.
Selamat pagi Mbak dari Purul Hakim Kebumen. Iya, selamat pagi yang ada di Kebumen. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah. Ini maaf kalau boleh tahu narasumbernya berapa ya Mbak? Narasumbernya 2 baru datangnya ini Ibu. Oh iya, Bapak siapa sama Bapak siapa? Ada Bapak Made Metre dan Bapak Nengah. Kami akan Bapak Menteri dan Bapak Nengah ya. Oke, membahas perayaan Yang Hari Waisak. terhormat kedua Bapak narasumber, Bapak Menteri dan Bapak Nengah. Semoga kesemuanya dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Ya, baik Ibu. Terima kasih. Walaupun terima kami kasih. Muslim, maaf ya. Oke. Karena kami ngikutin aspirasi Merah Putih sejak tahun 2000. Ya. Maka kami ini netral dan semoga kesemuanya nanti dalam menjalankan Hari Waisak ya. Oke. Semoga aman, nyaman, terkendali. Amin. Terima kasih Ibu. Ya, kemudian maaf, Oke. di sini kami sedikit memberikan hanya 4 baris, hanya memberikan sebuah lagu khusus untuk masyarakat Singaraja Bali sekaligus Bapak narasumber. Oke, Maaf kenapa? ya, Bu. sedikit aja. Oh, mau nyanyi, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kabupaten Singaraja, Provinsi Jawa Bali, semoga adil makmur, aman sentosa, pemandu dan narasumber sangat mulia. Luar biasa. Barina dan Nggih. Bung Matre Pak Lengah, itulah namanya. Oke. Ya, terima kasih Terima Ibu. Dari kami. Oke, terima kasih Ibu. Untuk Terima Bung kasih. Gede Madarimbawa, untuk Gede Maliasa dan semua kru Oke. angkasawan angkasa RRI Singaraja Bali. Oke. Sekali mengudara tetap mengudara, sekali merdeka tetap merdeka. Merdeka. Dan kami mohon untuk kedua Bapak narasumber saya mohon Sekarang sudah nanti 3 Ibu. namanya. Sekarang sudah 3. Ya, kami catat Oke. untuk Terima saling kasih. silaturahmi. Nggih, saling silaturahmi. Terima kasih Ibu yang ada di Kebumen. Selamat pagi dan sampai jumpa lagi nggih. Nggih. Hakim Kebumen Jawa Tengah. Nggih, Selamat siap. bertugas, semoga sukses selalu. Siap, terima kasih, amin. Doa-doa yang terbaik untuk Ibu dan keluarga yang ada di Kebumen. Luar biasa ini ya, yang mendengarkan jauh-jauh dari Kebumen. Nah, kebetulan juga sekarang untuk Anda yang sudah menyaksikan kanal YouTube RRI Singaraja Official, kami sudah dengan salah satu kembali bertambah lagi narasumber kami, yaitu ada Bapak Wiharta Harijana. Ini perwakilan dari sebenarnya beliau ketua Walubi ya kalau nggak salah ya kan? Oh, selamat pagi Bapak Harijana. Iya, terima kasih sudah bisa hadir di studio Pro 1 RRI Singaraja. Tadi saya sudah sempat bertanya dengan Bapak Ketua FKUB Buleleng, Bapak Gade Metre dan juga Bapak Nengah Budiaste selaku kasih penyelenggara Bimas Buddha. Ini karena waktunya agak sedikit mepet. Jadi langsung ke Bapak Wiharta aja nih. Ini seperti apa Pak untuk perayaan Hari Waisak 2568 BE atau Buddhist Era tahun 2024? Menurut pandangan dari Bapak nih selaku Ketua Walubi Kabupaten Buleleng sekaligus juga sebagai umat Buddha ya. Ya silakan, seperti apa? Terima kasih Bu Irna saya. Bu Nggih. Irna. Saya sebagai Ketua Wadah Nggih. dalam hal ini menghimbau agar teman-teman dan semua masyarakat Buddha di Kabupaten Buleleng khususnya bisa melaksanakan perayaan Trisuci Waisak dengan sukacita dan penuh dengan kesadaran. Apalagi kita dalam iklim politik ini kita memberikan tema persatuan, membangun dan menjaga toleransi sebagai umat yang beragama. Itu pesan-pesan dari saya pribadi yang bisa saya sampaikan Ibu. Terima kasih Pak Wiharta. Nah, kita kembali lagi untuk ini karena ngomongin berbicara tentang kerukunan masyarakat ya Pak Made Metre. Karena kalau terpantau nih di Singaraja udah cukup lah ya, bagus sekali saya lihat untuk toleransinya, toleransi beragama untuk masyarakat yang ada di Kabupaten Buleleng ini dari seluruh agama yang ada selalu berjalan lancar, aman, baik, sentosa lah hitungannya. Seperti itu kah? Iya, memang di Kabupaten Buleleng ini semua agama yang diakui oleh pemerintah yaitu 6 agama ada di Kabupaten Buleleng.
Dan menurut catatan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sesuai rapat kami terakhir di tim Pakem, itu ada 25 orang sudah masuk ke aliran kepercayaan, jadi sudah masuk ke KTP-nya. Tetapi dari rekan-rekan yang masuk ke aliran kepercayaan itu belum masuk ada perwakilannya ke FKUB. Dan dalam rangka mewujudkan kerukunan di Kabupaten Buleleng sesuai dengan tugas yang dibebankan kepada kami, itu kami memang berupaya mewujudkan kerukunan itu, antara lain seperti dikatakan tadi, seperti yang kami lakukan hari ini, yaitu setiap menjelang hari-hari besar agama kami melakukan dialog dengan pimpinan semua majelis agama, melakukan dialog interaktif, menyerap aspirasi masyarakat. Kita berharap semua umat beragama itu pada saat perayaan hari besar agama apapun, kita bersama-sama menciptakan kondisi yang kondusif agar saudara-saudara kita bisa merayakan hari agamanya, bisa beribadah dengan baik. Itu yang kita lakukan. Nah, di luar hari-hari raya itu, FKUB juga secara rutin mensosialisasikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kerukunan gitu, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kerukunan itu, peraturan-peraturan itu sering muncul terutama pada saat COVID lalu, karena untuk mencegah penyebaran COVID itu, pada saat itu beribadah pun kita bukan dilarang, tapi dibatasi cara kita beribadah, jangan beramai-ramai, jumlahnya dibatasi, jaraknya diatur. Nah, itu sering muncul, itu setiap muncul aturan itu kami sosialisasikan juga. Kalau aturan yang rutin itu kan sudah biasa. Nah, aturan-aturan terbaru kita sosialisasikan sehingga masyarakat, semua penganut agama memahami itu, dan juga apalagi tokoh-tokohnya juga memahami bagaimana masing-masing penganut agama merayakan hari besarnya, bagaimana beribadah. Itu tokoh-tokoh yang ada di FKUB itu semua saling memahami sehingga bisa menyampaikan kepada umatnya masing-masing dan menghimbau semua umat beragama, mari kita saling bertoleransi, menghargai rekan-rekan kita apapun agama yang dianut, dan menghormati bagaimana cara rekan-rekan kita beribadah. Itu satu lagi yang kami lakukan itu adalah kalau ada permohonan izin mendirikan rumah ibadah, izin mendirikan bangunan untuk rumah ibadah, ada permohonan masuk ke FKUB, itu kami memberikan rekomendasi sehingga jangan sampai ada umat beragama yang tidak memiliki rumah ibadah, apalagi sudah ada kemauan mendirikan rumah ibadah tidak mendapat izin. Jangan sampai itu ada terjadi di Buleleng, di Bali gitu. Kalau di luar itu kami kan tidak memiliki kemampuan untuk ikut gitu, tapi dari sisi mewacanakan kami tentu bisa. Intinya agar semua umat beragama bisa beribadah dengan baik, itu yang kami lakukan. Sampai saat ini kita bersyukur semua kerukunan umat beragama di Buleleng berjalan dengan baik, itu kita syukuri. Astungkara bersyukur sekali memang. Baik, untuk Anda pendengar, kami akan kembali sesaat lagi. Jadi saya sudah menerima beberapa WhatsApp, nanti juga Anda bisa on air langsung melalui 03622464. Kalau gitu saya langsung saja sapa karena memang waktu juga ya. Selamat pagi, Om Swastiastu. Selamat pagi, Om Swastiastu, Mbak Irna. Selamat pagi. Bapak-bapak narasumber. Selamat pagi, Ibu. Bunda Budi. Dari Tamblang nih, Kang. Silakan Bunda Budi. Semoga perayaan Hari Waisak berjalan lancar. Mbak Irna cuma mengabarkan saja. Kebetulan anak Bunda ini yang nomor 3 laki-laki lahir pas Hari Waisak Purnama ya. Yang mau ditanyakan begini Pak. Yang mau ditanyakan, adakah nanti pemberkatan untuk putra kami gitu, misalnya kalau di Bali kan Nunas Tirta Pak nggih. Nunas Tirta kalau di Balinya. Jadi Tiang juga ingin biar anak Tiangnya diberi keselamatan, didoakan begitu Pak. Hari Waisaknya besok Pak nggih, nanti dirayakan hari besar, hari hanya begitu. Dan jam 9 malam nggih Pak nggih.
Terus tempatnya di mana Pak nggih? Mudah-mudahan nanti yang bisa hadir untuk ingin anak siangnya diberi berkat gitu Pak nggih. Pak Irna. Nggih. Semoga hari Waisak berjalan lancar dan aman damai selalu. Terima kasih. Nama budaya ya nggih. Terima Mbak kasih Irna, Bapak narasumber Nama Budaya. Nama budaya Ibu. Terima kasih Bunda Budi. Jadi intinya adalah apakah nanti saya boleh atau mungkin ada pemberkatan boleh kalau misalnya di hari yang sama yaitu berulang tahun. Itu yang pertama. Yang kedua, kapan sebenarnya hari hanya untuk perayaan hari Waisak tersebut. Itu sih intinya ya. Silakan mungkin. Baik, terima kasih dari Ibu siapa? Ibu Budi, Ibu Tamblang. Budi, terima kasih atas pertanyaannya dan informasinya. Selamat sudah melahirkan seorang anak yang semoga nanti bisa berbakti kepada orang tua. Nah ini untuk kami informasikan yang paling mendetail adalah ada di Wihara Samyak Darsana, namanya di Desa Petandakan. Itu yang sementara kami dapatkan informasi waktu detailnya. Untuk kalau pemberkahan secara kelahiran itu memang kami dipersilahkan. Nanti kalau mau berkunjung dipersilahkan nanti jam 5 sore. Nanti ada acara puja bakti dalam rangka menyambut Waisak. Nah di situ nanti bisa kalau mau pemberkatan untuk putra atau putrinya yang baru lahir, nanti bisa minta ke Romo Panitanya atau rohaniawan yang nanti hadir di sana, nanti diizinkan, tidak masalah, karena itu sifatnya adalah mendoakan untuk kebaikan. Nah jadi kalau mau hadir malam hari juga boleh, seperti yang sudah yang sampaikan tadi, itu besok jam 9.52. Nah tapi karena ini adalah sifatnya perberkahan dan apalagi nanti sama dengan keluarga, dengan anak kecil lagi dari jauh, tiang sarankan nanti sore bisa jam 5 sore di Wihara Samyak Darsana Desa Petandakan. Sekali lagi nanti kasih. Sore berarti hari ini? Hari ini. Oke, siap, hari ini. Oke, itu saja Bunda Budi, semoga cukup membantu menjawab. Mungkin dari Bapak ada yang menambahkan lagi? Nggih. Pertama-tama tentunya saya mengucapkan selamat kepada Ibu Budi yang telah dikaruniai seorang putra Bu ya tadi. Nggih. Anaknya ulang tahunnya sama hari ini gitu maksudnya. Nggih. Luar biasa. Semoga menjadi berkah buat keluarga Ibu semua. Apa yang disampaikan dengan Pak Nengah tadi, ya itu bisa nanti sore jam 5 ya Pak Ngah ya. Dan kalau mau hadir di detik-detik Waisak perayaan besok Bang ya. Iya, besok. Puncaknya jam 9.52. Tidak perlu bawa apa-apa ya Pak Harta? Enggak. Bawa diri aja. Sama bawa bunga. Siap. Seperti itu Ibu. Baik, siap. Kalau begitu kita break dulu sekarang, baru benar-benar break sebentar saja, karena nanti kami akan kembali lagi, masih akan membacakan WhatsApp untuk Anda. Dan jangan kemana-mana, tetap di Dialog Interaktif Hai Bali Kengken Pro 1 RRI Singaraja. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
ada suara Trisandia. Stop dulu deh nyanyinya yuk. Ngagem, ulap-ulap, seledet pong. Nah, pinter. Gege, istirahat dulu ya. Pagi Pak Albert, mau ke gereja ya? Hei, pagi Pak Ahmad. Iya, saya ibadah dulu ya Pak. Hati-hati di jalan ya Pak. Akan ada sesuatu yang indah jika kita hidup rukun berdampingan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. Baik, terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami, dan tentunya kami masih bersama dengan Ketua FKUB Buleleng, Bapak Dr. Andes IGD Made Metre MSI, dan juga ada Bapak Nengah Budiaste SAG selaku Kasih Penyelenggara Bimas Buddha, dan juga ada Bapak Wiharta Harjijana yaitu selaku Ketua Walubi Kabupaten Buleleng. Kita kembali lagi ke topik perayaan Hari Waisak 2568 BE tahun 2024 di Buleleng. Tapi saya mau bacakan dulu WhatsApp dari pendengar kami. Selamat pagi untuk narasumber yang terhormat, ini luar biasa sekali. Saya Pak Ketut Yase di Banyu Asri. Yang jadi pertanyaan saya yang pertama adalah, ini untuk keamanan dari umat teman-teman kami yang merayakan Hari Raya Waisak seperti apakah memang ada kolaborasi antara TNI, Polri dan segala macamnya, entah pecalang, entah seperti apa. Terus yang kedua adalah apakah setiap wihara juga memang dijaga oleh kepolisian atau TNI itu sendiri atau dari pecalang? Itu dua. Yang ketiga adalah berarti untuk perayaan Hari Raya Waisak ini sama juga dengan hari raya yang lainnya ya, maksudnya berhari-hari seperti itu luar biasa sekali. Dan sekali lagi untuk Bapak Nengah dan juga Bapak Hari yang selaku yang merayakan, kami ucapkan selamat menyambut Hari Raya Waisak, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Pak Ketut Yase di Banyu Asri. Mungkin ditanggapi langsung, silakan Pak Nengah. Ya, silakan. Oke, kami dari mewakili Kementerian Agama Kabupaten Buleleng sangat mengapresiasi, sangat berterima kasih kepada semua kalangan yang telah memberikan ucapan ataupun dukungan ataupun perhatiannya kepada perayaan kami atau perayaan Waisak pada tahun ini. Jadi sesuai dengan tema Waisak dari Kementerian Agama Pusat atau Dirjen Dimas Buddha Kementerian Agama Republik Indonesia, yaitu kesadaran keberagaman, jalan hidup luhur, harmonis dan bahagia. Nah, semoga apa yang menjadi tema Waisak tahun ini dapat terwujud dan memberikan kita semua umat manusia keharmonisan, kebahagiaan dan keluhuran. Mungkin itu sedikit. Mungkin tambahannya kalau dari penjagaan, siapa nih yang mau jawab? Silakan Pak Harta. Ya, biasanya Polri, TNI sangat bersinergi dalam setiap perayaan umat beragama. Di setiap hari perayaan biasanya mereka sangat menjaga ya. Siaga ya. Tanpa diminta mereka biasanya aktif menanyakan kegiatan, sudah gitu tentunya dikawal dengan penjagaan. Dan pecalang juga seperti biasa juga biasanya ikut menjaga dan mengamankan untuk wilayah-wilayah desa tempat terlaksananya kegiatan tersebut. Oke, terus kalau acaranya itu memang berhari-hari juga kah? Kalau di Buddhis unik ya Ibu. Berhari-hari itu mereka melaksanakan SPD, sebulan pendalaman Dhamma. Jadi hampir setiap hari selama 1 bulan itu mereka setiap sore melakukan kegiatan meditasi, sharing Dharma, mendengarkan Dharma dari seorang biksu atau dari rohaniawan untuk memperdalam, mempertebal keyakinan kami dalam agama Buddha, seperti itu. Baik. Ini ada tambahan salam hormat untuk Bapak yang benar, nama panjangnya Bapak IGD Made Metre yang selalu menjaga kerukunan umat beragama di Kabupaten Buleleng. Sehat selalu ya Bapak, katanya Pak Tiasa. Terima kasih.
Ya, terima kasih Pak Ketut Yase untuk pertanyaan Bapak tadi, apakah ada kolaborasi dengan TNI Polri dan apakah wihara dijaga oleh aparat keamanan. Nah, kami dilihat dari sisi pelaksanaan tugas FKUB, setiap perayaan hari besar agama apapun itu kami rapat berkoordinasi dengan aparat keamanan, itu bapak-bapak kita di bidang keamanan yaitu TNI Polri, termasuk untuk perayaan Waisak tahun 2568 Buddha Era 23 Mei 2024 kami sudah rapat koordinasi tanggal 20 Mei hari Senin yang lalu. Kami juga mengundang Kapolres, Dandim, Kejaksaan Negeri Singaraja. Dari beliau itu semua ada perwakilannya datang, perwakilan Kapolres, perwakilan Kodim, perwakilan Kejari. Nah, dari sisi keamanan TNI Polri itu Polri dan TNI sudah memetakan itu, apalagi kalau disertai dengan pengiriman data umpamanya dari saudara-saudara kita dari pimpinan Majelis Umat Buddha, diberi informasi di mana saja wihara yang akan ada kegiatan, itu kepolisian sudah memetakan itu. Itu dari rapat koordinasi kami 20 Mei yang lalu gitu. Dan itu kami lakukan setiap menjelang perayaan Hari Raya Agama. Dan tambahan lagi satu, dari umat beragama yang memiliki unsur keamanan, misalnya dari sisi agama Hindu itu di adat ada pecalang, dari agama Islam itu ada banser, berada di bawah koordinasi Nahdlatul Ulama, dan Kokam ada di bawah koordinasi Muhammadiyah. Seandainya itu diminta dalam praktek kami sudah siap itu. Pecalang siap, banser siap, Kokam siap gitu. Nah, itu prakteknya termasuk pada saat hari Nyepi yang baru kita lewat, hari Nyepi, hari Hindu. Itu banser dan Kokam siap karena kita ada koordinasi. Nah, umpamanya kalau dari Walubi membutuhkan keamanan dari pecalang, dari banser dan dari Kokam itu akan siap gitu. Tetapi saya rasa karena jumlahnya tidak banyak ada wihara, barangkali dari keamanan TNI Polri barangkali cukup. Tapi kalau ini ada sinyal nih Pak Harta nih. Kalau Pak WW membutuhkan tinggal bersurat minta pecalang, bersurat minta banser dan Kokam itu akan siap. Itu koordinasi kami di FKUB itu. Siap, luar biasa FKUB. Nah, ini karena waktu juga ya, mohon maaf nih Bapak-bapak yang terhormat. Kita masih ada waktu 4 menit saja untuk sekaligus mungkin sebagai closing statement dari apa yang kita bahas hari ini, yaitu perayaan Hari Waisak 2568 BE tahun 2024 di Buleleng. Dari Pak Nengah terlebih dahulu, silakan Pak Nengah. Baik, terima kasih saudara pemirsa RRI dan Ibu bawa acara. Kami dari seluruh keluarga besar kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng mengucapkan selamat Triusti Waisak 2568 Buddhist Era tahun 2024 kepada segenap umat Buddha khususnya di Buleleng maupun umat Buddha di seluruh Indonesia. Nah, semoga dari tema yang telah disampaikan tadi, kesadaran beragaman, jalan hidup luhur, harmonis dan bahagia, kita dapat capai bersama, khususnya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara untuk membantu pembangunan nasional. Demikian, terima kasih. Namo Buddhaya. Sadu. Mungkin dari Pak Wiharta maksud kami, ya Pak Harijana, silakan. Terima kasih. Dalam kesempatan ini saya mengucapkan selamat Hari Raya Waisak kepada umat Buddha seluruh Kabupaten Buleleng khususnya. Mari kita laksanakan perayaan Trisuci ini dengan sukacita, dengan kebahagiaan, dengan menjaga persatuan, sehingga apa yang telah kita perbuat sebulan ini dalam penanaman dhamma bisa kita laksanakan, kita hayati dengan kebahagiaan juga dan sukacita. Selamat Hari Raya Waisak sekali lagi untuk teman-teman dan umat sedharma. Semoga menjadi Waisak yang
suci dalam kali ini bisa menjaga hati nurani dan semua kesadaran-kesadaran kita menjadi lebih baik. Amin. Dan terakhir nih, silakan dari Bapak Ketua FKUB Buleleng, Bapak Dr. Andes, IGD Made Metre MSI, silakan Pak. Ya, baik. Untuk saudara-saudaraku penganut agama Buddha, saya IGD Made Metre, Ketua FKUB Kabupaten Buleleng, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak tahun 2568 Buddha Era 23 Mei 2024. Dan untuk saudara-saudara semua umat beragama, mari kita menciptakan kondisi yang kondusif agar saudara-saudara kita yang merayakan Hari Waisak dan beribadah di Hari Waisak bisa melaksanakan ibadahnya dengan baik tanpa ada gangguan. Saya tutup dengan salam yang biasa kami ucapkan semua salam umat beragama di FKUB, yaitu Om Santi, 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Namo Buddhaya, Wite Tongkien. Salam kebajikan, salam kerukunan, rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu, rahayu, rahayu. Terima kasih sekali lagi untuk seluruh narasumber kami. Sekali lagi saya juga secara pribadi dan kami dari keluarga besar RRI Singaraja mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Waisak. Terima kasih untuk kehadirannya, dan kami tutup dengan Pramasi Santi kembali. Om Santi, 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 Om. Sampai jumpa. Terima kasih. Pro 1 RRI Singaraja. Follow Instagram Pro 1 RRI Singaraja, Facebook Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi. RRI Digital.